Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan kesaksian daripada Saudara Bahtiar, saudara. Bagaimana Tuhan sudah menjamah dia. Dan kalau kita perhatikan saudara, dia pada waktu di Kalimantan tidak dapat bertobat. Karena apa? Karena dia melihat orang lain, dia melihat saudaranya, bahwa orang Kristen tidak lebih baik daripada dirinya. Kita perhatikan saudara bahwa kehidupan kekristenan ini selalu dilihat dari perbuatan dan tingkah laku. Kemudian setelah dia di Jakarta dan dia menikmati sendiri, mengalami sendiri akan zaman daripada Tuhan, baru dia merasakan kekristenan itu lain. Maka dari itu saudara, saya paling senang adalah pada waktu dia mengatakan bahwa dia bertobat, lalu dia berdoa bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Jangan sampai saudara yang sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun ada dan banyak yang belum sembahyang bersama-sama dengan keluarga. Ayo jujur. Yang sudah tiap hari, tiap pagi terutama sembahyang sama keluarganya. Ayo. Kalau bisa suami istri tiap pagi aja lumayan. Apalagi seluruh keluarga tiap pagi. Tidak banyak, saudara. Ini orang baru, belum 2 tahun ya Pak. Sudah melakukan. Alkitab berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Akan terjadi buat kamu. Kapok kamu nanti. Sampai saudara tadi dengar toh, mereka menyesal karena apa? Baru mengenal akan Allah terlambat. Tapi sebetulnya tidak ada waktu terlambat buat Yesus. Tetapi saudara harus sadar, yang sudah bertahun-tahun mengenal akan Allah, belum menjadi pelaku-pelaku firman. Belum berdoa bersama dengan keluarganya. Saudara, jangan sampai engkau tertinggal. Berkali-kali dan setiap kali saya tekankan. Karena hal ini saya sendiri diperintah oleh Tuhan. 25 tahun yang lalu. Tuhan berkata, bangun pagi, sembahyang dengan istrimu. Dan apabila nanti istrimu mengandung, kamu berdoa. Dan ajak anakmu demikian lahir, berdoa. Dan sampai sekarang, semua kita berdoa. Dan apa akibatnya saudara? Tidak ada masalah untuk anak-anak kita. Mereka akan menjadi peka. Mereka akan disertai. Mereka akan dipimpin. Karena tiap pagi mendahulukan bersama dengan Yesus. Perlindungannya, penjagaannya, bentengnya tidak pernah roboh. Ada waktunya saudara, waktunya akan tiba. Di mana saudara mencari perlindungan, tidak ada kecuali yang bersama dengan Yesus. Tidak ada orang yang saudara dapat harapkan. Zaman sekarang segala-galanya serba cepat. Orang Kristen pun kepengennya cepat. Teknologi cepat. Jadi gampang. Mau masuk surga pun kepengen kalau bisa dibeli. Gampang. Betul dah? Ke gereja yang mana? Yang cepat gitu loh. Kalau bisa masuk surga cepat-cepat. Tapi mati jangan. Mati tidak mau dah. Masuk surga mau dah. Kepengennya ngalami masuk surga tanpa mati dah. Karena apa? Harapannya apa? Mbok Tuhan tuh datang langsung pergi sama-sama gitu loh. Rombongan. Karena imanmu iman rombongan.
Maka dari itu saudara, kita harus sadar. Sampai zaman sekarang, orang Kristen itu kepengennya itu borongan. Baca Alkitab sendiri, males. Enak denger kaset. Pasang kaset sambil tidur. Iya toh? Sampai ketiduran. Lalu kalau saya tanya, loh, lah kasetnya kok nyala terus? Tidur di hadirat Allah. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, hati-hati kamu nanti bakal ketinggalan. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, pohon itu dilihat dari buahnya. Kalau engkau tidak berbuah ditanam oleh Allah, dalam waktu 3 tahun ditebang. Jangan enak-enak kowe ya. Nanti kalau sudah ditebang, kamu bilang bagaimana? Tuhan, kasih dong kesempatan. Nah, ini kapok kamu. Karena apa? Orang zaman sekarang itu tidak mau nanam biji itu tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Waduh, lama Pak. Dunianya sudah cepet kok. Nyangkok aja. Beli bonsai itu loh. Kecil-kecil sudah berbuah Pak. Lah itu orang Kristen saya bilang. Sebabnya apa? Sebab kekristenan kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Sehingga saudara takut menghadapi satu kenyataan. Kekristenan hanya sekedar teori. Maka dari itu saudara, Allah membiarkan kesulitan, kesukaran, malapetaka, sakit, penyakit. Mengapa? Karena Allah sayang saudara dan saya. Sebab kalau kita tidak dihadapi satu keadaan yang kejepit, saudara tidak akan cari Yesus. Saudara jadi orang Kristen sedang diberkati atau sedang susah? Gampang sedang diberkati atau sedang susah? Jadi orang Kristen. Hah? Sedang susah toh? Nah, pantesan susah terus. Sebabnya apa? Saudara ini tidak menyadari Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara tidak dibiarkan masuk neraka. Saudara diberikan penderitaan sementara. Supaya saudara sadar. Supaya cepat kembali masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kalau saudara sudah masuk, enak-enak. Nah ini, enggak sadar bahwa Tuhan itu menuntun engkau dari hari ke hari menuju kepada kebenaran dan kesempurnaan. Allah menghendaki saudara dan saya masuk dalam kesempurnaan seperti Yesus. Masalah boleh datang. Kesulitan boleh datang. Nah, sekarang saya tanya. Kesulitan itu asalnya dari siapa? Hah? Nah ya, ditanya mesti paling ngomong apa? Kesulitan dari apa? Setan. Loh, kira-kira kalau setannya itu ndak engkau terima, ndak engkau yang bikin gara-gara, kira-kira setannya bisa datangkan kesulitan ndak? Hah? Saudara sadar ndak kalau engkau ini anak Allah? Hah? Segala perkara yang terjadi di dalam hidupmu, kalau Allah tidak izinkan, bisa tidak setan ganggu kamu? Tidak bisa. Coba perhatiin Ayub. Ayub orang yang jujur, setia, saleh. Setannya saksi apa? Tuhan berkata, hei iblis, kamu dari mana? Jalan-jalan di dunia. Tuhan tanya, kamu lihat Ayub? Tidak ada orang yang saleh seperti dia. Iblis bersaksi. Jangan kamu kira kalau orang Kristen yang bisa saksi. Iblis itu pintar saksi. Ayub, engkau berkati kok. Ayub, engkau bentengi. Sehingga aku tidak bisa jamah. Coba lepaskan benteng, tak jamah. Pasti dia menghujat engkau. Lalu Allah ketawa. Oh silahkan. Lucu enggak? Baru setelah Allah mengatakan silakan, iblis baru bisa menggoda Ayub. Saudara tahu bahwa Allah yang menetapkan langkah-langkahmu. Setan penuduh, setan
yang mengganggu. Tapi tanpa seizin Allah tidak mungkin. Coba kita baca di dalam Yesaya 54. Supaya saudara itu kenali Allahmu dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau saudara tidak mengenal Allah kita, saudara akan gampang kecewa. Hidup kekristenan saudara, itu ada jaminan di dalam Dia. Di dalam Yesaya pasal 54, ayat yang ke-15, apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku, kata Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Lalu di dalam ayat yang ke-16, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang mengembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Ayo, kira-kira ayat 2 ayat ini bertentangan enggak? Yang satu berkata, kalau engkau diserbu, bukan daripadaku, penyerbu itu akan rebah. Yang satu, aku yang mendatangkan pengerusak, pemusnah, aku yang mendatangkan dan yang merusakkan. Nah, ya. Saudara, kalau engkau tidak dalami firman Tuhan dan engkau kenali Allahmu, kau akan kecewa. Maka dari itu, engkau menjadi orang Kristen harus setiap hari membaca firman Tuhan. Kenali Allahmu sungguh-sungguh. Kau tidak akan kecewa dengan Dia. Karena apa? Apapun yang terjadi kepada kita, engkau sudah dituntun oleh Roh Kudus. Engkau tahu, oh ini bukan daripada Allah. Terima, hadapi. Kalau itu datangnya daripada Tuhan, pasti engkau tidak dapat mengelak. Karena harus mengalami seperti pengalamannya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, jikalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Tetapi jikalau ini aku harus minum, aku akan minum kehendakmu yang jadi. Yesus tetap harus mati di atas kayu salib atau tidak? Itu kehendaknya Allah atau bukan? Dia harus menderita. Dia harus menanggung salib. Dan dia harus membayar dengan nyawanya. Mati di atas kayu salib. Tapi setelah itu, dia bangkit. Dia menerima kemuliaan. Kalau itu kehendak Allah, penderitaan bukan masalah. Tetapi jikalau itu bukan daripada Tuhan, maka penyerbu-penyerbu itu akan jatuh dengan sendirinya. Belajar dari Tuhan Yesus. Pada waktu sebelum waktunya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus didorong ke atas bukit, mau dilemparkan ke tebing. Apa Tuhan Yesus lari? Apa Tuhan Yesus ketakutan? Apa Tuhan Yesus cari pembela? Dia tenang. Alkitab berkata, Yesus berjalan lewat dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamah dia karena waktunya belum tiba. Saudara tahu, kehidupan kekristenan itu rileks, tenang, damai, sejahtera. Tidak usah takut, apapun boleh terjadi. Allah bersama dengan kita. Mati keuntung, hidup untuk Yesus. Berani? Ngomong gampang ya, coba ngalami. Zaman sekarang saja sudah ribut mana-mana. Wah Pak, di Jawa Timur, saya barusan kembali dari Jawa Timur. Pak, ada apa? Gerejaku ditutup. Diresolusi, ditutup Pak. Lalu pada waktu ngomong-ngomong sama saya berdoa, Tuhan, kenapa sih Tuhan, ini hambamu kok gerejanya ditutup? Kalau tidak salah namanya juga sama dengan saya, Yusa, sak setel. Lalu pada waktu itu Roh ngomong, itu takut mati kok. Kaget aku.
Langsung saya ngomong, jujur, kamu sebetulnya takut toh? Iya. Selama kamu takut mati, gerejamu ditutup. Terus, jangan takut mati. Katakan sama Yesus bersama dengan istrimu, Tuhan, aku siap mati. Balik ke tempat itu, buka gerejamu. Dia matanya melotot. Pikirnya gini, Pak Yusak ngomong sih gampang. Coba kalau dia ngalami. Saya katakan, saya berani ngomong, saya sudah ngalami. Kamu kan belum pernah divonis toh? Saya bilang, belum Pak, baru ditutup. Tapi saya belum diapa-apain. Nah iya, saya sudah. Satu saat, jam 10:30, jam 11 malam, tepat diketok orang. Tak. 4 pemuda berkata, Pak Cipto, ya, Pak, kami sudah diutus. Utus apa? Suruh membunuh Bapak. Saya mesem. Oh ya? Sekarang Pak, mau mati pakai apa? Coba kalau kamu yang ngalami kayak model gitu. Gemeteran enggak? Hah? Ayo. Saya ditunjukin 4 senjata. Pistol, pisau, celurit, tali. Lalu dia bilang, Pak, pilih Pak, mati pakai apa? Ayo, saya berani ngomong, karena apa? Karena mengalami secara pribadi. Kalau bersama dengan Yesus, tidak usah takut. Padahal saudara, paginya itu saya didatangi Intel. Dia berkata, Pak, malam ini Bapak jam 11 itu diambil. Sudah divonis. Mati Pak. Saya bilang, loh yang punya hidup kan Yesus. Ya Pak, tapi iman ya iman. Tapi Intelnya orang Kristen. Saya bilang, mati hidupku di dalam tangan Tuhan. Pak, zamannya ini bukan zaman itu lagi. Pak Yusa, tolong pergi Pak, supaya tidak mati. Istri saya sedang ngandung 7 bulan. Bayangin. Waktu itu saya bilang, mati hidupku di dalam tangan Tuhan. Lalu polisinya itu bilang gini, saya belum pernah lihat orang punya iman ngawur. Malah orang yang punya iman sungguh-sungguh dikatakan ngawur. Saya bilang, kamu akan lihat tangan Allah yang turun tangan. Lalu istri saya dengar, dia bilang, Yang. Dia kalau manggil saya kan sayang. Saya kalau manggil dia ya Yang, sayang. Saya bilang, Yang, ini bagaimana? Kalau kamu mati, jangan tinggal aku loh. Oh jangan khawatir, kalau pulang sama-sama. Kan kita masuk surga. Saudara tahu jam 11 tepat diketok 4 pemuda. Pak mau mati di mana? Saya bilang, oh silahkan duduk. Lucu enggak? Dengar dulu ceritanya, nanti kamu laksanakan. Setelah saya ceritakan mengapa kamu diutus untuk membunuh saya ceritakan semua. 2 orang pemuda yang menjadi pelaksana menangis. Dia bilang, Pak, justru saya harus bela Bapak. Mengapa aku harus membunuh Bapak? Allah mengubahkan persoalan yang gawat menjadi mudah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa saudara takut? Kenapa saudara khawatir? Karena kamu tidak mengenal akan Allahmu yang luar biasa. Alami. Kalau kamu belum ngalami, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngalami. Loh kok ketawa? Karena tidak mau toh pengalaman model gitu toh. Nah, takut kamu. Kapan saudara bisa melihat kemuliaan Allah? Kapan kamu bisa melihat tangan Allah yang maha kuasa tidak pernah meninggalkan kamu? Pada waktu kamu di dalam kesulitan dan kesukaran. Di mana orang lain tidak dapat menolong. Di mana orang tidak ada yang dapat mengerti kamu. Di situ Allah mau turun tangan. Betul?
Kenapa kamu tidak mau? Ayo. Saudara ini jadi orang Kristen cuma di mulut. Aku kepengen lihat mujizat. Mujizat apa? Lihat, Pak. Ya, orang kanker sembuh gitu toh. Kamu lihat toh? Penonton. Kamu juga nanti nonton di surga. Tidak masuk surga. Harus alami secara pribadi. Saya pada waktu percaya dipanggil Tuhan pertama kali, saudara. Saya berkata apa? Tuhan, kalau engkau panggil aku menjadi hamba-Mu umur 12. Saya berkata, aku mau mengalami seluruh isi Alkitab. Kalau aku tidak mengalami sendiri, aku tidak percaya bahwa engkau Allah yang luar biasa. Saya dulu tidak ngerti, saudara. Omongan saya itu ternyata diaminkan sama Yesus. Benar-benar ngalami. Anak sengsara sampai mau mati, sampai bisu, sampai tuli, sampai buta. Lalu saya bilang, Tuhan, lah anak perempuan satu ini kok sakit panas, kok buta tuli. Loh, Tuhan bilang apa? Percaya enggak kamu? Ya percaya. Tapi, nah ini. Tapi kok gini loh. Lah kapan kamu bisa melihat mujizat kalau kamu enggak ngalami? Oh gitu. Percaya enggak kamu? Percaya. Anakmu bakal sembuh. Oh percaya. Tapi, loh kok tambah mau mati? Loh, saudara tahu? Harus alami secara pribadi. Setelah saya ngalami sendiri, saya mengatakan, engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang istimewa. Baru saya mengenal bahwa cinta kasihnya itu, firman-Nya ya dan amin. Makanya saya tidak pernah takutkan khawatir sekarang. Apapun boleh terjadi, silahkan. Justru kesulitan tambah parah, justru kesulitan tambah gede, aku malah tidak bisa ngatasi. Di situ saya bilang, puji Tuhan, sekarang bagianmu. Nah, ya. Lalu kalau Tuhan bilang, loh kenapa bagianku? Aku sudah tidak sanggup. Urusanmu saya ini. Nah, dia harus mengenapi firman-Nya karena dia tidak bisa bohong. Dan dia genapi segala-galanya luar biasa. Maka kalau saudara tidak ngalami, saudara tidak bisa. Kita lihat coba sekarang. Kita harus belajar dari firman Tuhan apa yang Allah katakan. Di dalam Lukas pasal yang ke-18. Saudara harus tahu, saudara harus dalami benar-benar akan firman daripada Tuhan ini. Di dalam Lukas pasal 18, ayat yang pertama mulai, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Perhatikan saudara. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu bukan berdoa bertele-tele. Perhatiin, beda. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu bukan berdoa bertele-tele. Berdoa bertele-tele, satu masalah diulang terus. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu berdoa menghadap kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Tidak hanya masalah itu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan, membutuhkan, dan berdoa syafaat untuk orang lain. Belajar dari Yesus. Yesus sudah berkata, doa ini penting. Karena doa ini komunikasi dengan Allah. Dan apabila saudara tidak berdoa, satu saat engkau akan mengalami. Karena Allah tidak menghendaki engkau jauh daripada Dia. Saya saudara, kalau kurang doa, watak dan perangai saya muncul semuanya. Sebab apa? Sebab di dalam diri kita ini ada kelemahan-kelemahan yang saudara sendiri kerap kali tidak menyadari. Orang kerap kali dengar bahwa saya ini mata keranjang. Bekas mata keranjang. Kemarin dulu saudara, saya ditelepon dari Sydney.
Apa katanya? Pak Yusa, ini Pak Yusa, ya. Melbourne ribut Pak. Kenapa? Pak Yusa kawin lagi. Jadi saya disiarkan kawin lagi. Kenapa? Karena saya ini baru bangun rumah, rumahnya sudah jadi. Kemudian orang-orang yang datang ke sana itu lihat, kemudian masuk kamar tidur saya, istri saya itu lucu. Kamarnya, ranjangnya diwarnai pink. Merah muda. Lalu foto dia yang anaknya waktu 5 tahun yang lalu kawin. Bersama dengan saya yang dia masih langsing itu dipasang. Lalu setiap orang langsung masuk kamar bilang, wih kemantenan lagi. Lalu ini disiarkan, didengar di luar negeri, Pak Yusa ngantenan lagi. Lalu orang bilang Pak Yusa kawin lagi. Saya sampai ketawa sama istri saya. Orang ini loh kok macem-macem, senengnya itu ngomongin orang. Termasuk kamu. Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Banyak berdoa menghadap kepada Allah kita supaya apa? Supaya perhatian kita itu khusus terhadap Dia. Dahulukan segala-galanya Dia. Sehingga tidak ada perkara-perkara di sekeliling kita yang membuat kita kotor dan tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Coba kita lihat. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatiin saudara. Di dalam perumpamaan hakim yang lalim ini dan perempuan yang punya masalah ini, dua-dua mementingkan dirinya sendiri. Di dalam kehidupan manusia dalam dunia ini, saudara dan saya, biarpun saudara sudah menjadi orang Kristen, tetap saudara mementingkan dirinya sendiri. Sebab hal ini sudah tertanam sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka dari itu Tuhan Yesus datang memberikan contoh, memberikan hukum yang baru. Kasihi Allah dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memubahkan, mengarahkan kembali kita menjadi Adam mula-mula yang belum jatuh dalam dosa. Hidupnya tidak egois, mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Banyak orang Kristen belum kembali, belum diubahkan, biarpun sudah mengaku lahir baru. Kalau saudara dan saya sudah diubahkan menjadi satu ciptaan yang baru, saudara harus belajar seperti Yesus. Sebab kalau tidak saudara belajar seperti Yesus, dari Yesus, apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat yang terakhir? Apakah anak manusia itu nanti datang? Adakah ia mendapati iman di bumi? Sebab Tuhan sudah melihat bahwa dekat akhir zaman banyak iman gugur.
Kasih orang menjadi tawar. Karena mengasihi dirinya sendiri. Tidak menjadi pelaku firman. Maka ayat ini akan terjadi. Karena Yesus sudah berkata, banyak yang aku panggil, sedikit yang terpilih. Jangan ketinggalan, saudara. Hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan yang sanggup bertahan iman percayanya. Mengapa dia bertahan? Karena mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang menjadi pelindung, Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan yang melepaskan. Lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ini janji daripada Tuhan, saudara. Maka kalau saudara tidak benar-benar menjadi pelaku firman, saudara akan kehilangan iman. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan jelas. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Orang yang tekun menantikan Yesus, itu orang yang berdoa. Karena kita pada waktu berdoa, kita menantikan jawaban daripada Tuhan. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatiin, saudara. Pencobaan, penderitaan, masalah tidak akan dapat dihindarkan oleh orang Kristen. Tetapi jikalau orang Kristen menjadi pelaku firman dan menantikan akan Allahnya, dia yang akan mengatasi. Karena Yesus yang melindungi kita. Zaman sekarang, saudara, kejahatan pembunuhan demikian luar biasa. Ada satu rumah tangga, dia berkata begini, ibu rumah tangga ini menjadi pelaku firman. Dia kalau habis ke gereja, dia selalu bawa pembantu-pembantunya untuk diceritakan tentang hal Yesus. Karena pembantunya tidak mau pergi ke gereja, tetapi diceritain. Nah, satu saat anaknya ini di rumah, ibunya ini mau pergi ke gereja. Si anak yang biasa ditinggal di rumah ini, perempuan ini bilang, Mama aku ikut. Mama bilang, kamu nanti ribut di gereja. Enggak, aku mau ikut. Kali ini ikut. Nangis. Akhirnya dibawa sama ibunya. Ikut. Berdoa. Apa terjadi, saudara? Rumahnya tidak masukin garong. Garong ini dikejar polisi, loncat masuk situ. Bawa pisau, pembantunya ketakutan. Lari dikejar terus. Kejar. Naik ke tangga, ke tingkat atas, kejar terus. Kecepit. Pembantu ini ingat cerita majikannya, nyonyanya. Pembantu ini berteriak, Yesus! Tolong! Si garong ini, saudara tahu, si orang jahat ini yang ngejar dia. Persis di tangga itu mau naik, lemes. Sampai naik ke tangga itu merangkak. Pembantunya sudah lalu teriak-teriak, tolong, Yesus, tolong. Ini tambah gerek. Akhirnya si garong ini balik. Bukan naik ke atas karena dia jadi bilang, loh aku kok jadi lemes. Padahal dia bilang apa? Dia penjahat gede, punya pegangan, punya anti segala. Hanya dengar nama Yesus kok lemes. Akhirnya dia turun, merangkak. Karena orang-orang sudah pada datang, dia masuk kamar mandi. Kamar mandinya ya aneh. Pintunya itu rusak, belum bisa dibetulin. Jadi bisa ditutup, tidak bisa dibuka. Jadi pada waktu ada orang banyak, dia masuk kamar mandi, tutup jebret, tidak bisa buka. Ada buka aneh?
Lalu dicari ini, mana orangnya? Si pembantu, edek. Nggak tahu Pak, di mana tadi? Cari nggak ketemu. Lalu ada bilang, ini kamar mandi tutup, ini ya. Buka. Lalu pembantunya bilang, bisa dibuka. Kenapa? Pintunya, pegangannya nggak ada. Oh, mestinya di sini. Jebol, dal. Ngeringkuk di situ, ndak berdiri. Lalu polisi bilang, oh ini orang sih penjahat gede. Lalu penjahat, kamu kok bisa di sini? Saya itu heran. Loh kok heran apa? Loh saya itu kebal terhadap apa saja. Loh lawang sama anak perempuan teriak Yesus kok lemes bek. Sampai aku tuh merangkak masuk kamar mandi. Saudara, kalau engkau tidak mengalami kesulitan, kamu belum berteriak kepada Yesus. Tapi kalau engkau menghadapi kesulitan dan tidak ada yang nolong, Yesus masih ada pertolongan. Dan ini orang ditangkap, pembantu itu bilang, nyonyahnya pulang, dia bilang, aduh nyonya, Yesus hebat ya. Nyonya kan melongok toh. Hah? Yesus memang hebat. Iya nyonya. Kenapa? Aku ngalami. Hah? Ngalami apa? Garong masuk. Hah? Nyonyanya jadi kebengungan sendiri. Garong. Iya nyonya. Ditangkap. Itu loh kamar mandinya jebol. Nah. Baru nyonya. Aduh Tuhan. Engkau kok baik ya. Iya baik. Coba kalau kamu tidak nginjil kepada pembantumu. Apa yang akan terjadi? Saudara. Menjadi pelaku firman harus dimulai di dalam keluarga. Tapi saudara lebih gampang nginjilin orang lain daripada suami, istri, dan anak-anak dan pembantu. Yesus sudah berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Maka dengan sendirinya semuanya akan bersih. Orang lain akan melihat kemuliaan Yesus memancar dari keluargamu. Kamu harus lakukan ini saudara. Kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Praktekkan berdoa tiap pagi bersama dengan keluarga. Kau akan melihat kesulitan boleh datang. Kalau kesulitan itu bukan daripada Tuhan. Penyerbu itu bukan daripada Tuhan. Dia akan rebah. Tapi kalau itu harus engkau alami. Ucapkan syukur. Kemenangan menjadi bagianmu. Mati untung. Hidup untuk Yesus. Menghadapi masalah demi masalah. Jangan takut dan khawatir. Sebab Yesus sudah berkata. Firman Tuhan sudah berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Camkan firman Tuhan ini. Lalu katakan kepada pikiranmu. Karena pikiranmu yang kerap kali menjadi berhala buat kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 berkata. Ayat yang ke-15. Sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara renungkan, saudara perhatikan. Dan sebelum terlambat katakan kepada pikiranmu. Supaya jangan sampai terlambat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan. Kamu berkata bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Kalau saudara terlambat, saudara akan menjadi orang yang ditinggalkan.
Tetapi jikalau engkau menjadi pelaku firman di dalam ayat yang ke-15. Kau bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini firman daripada Tuhan. Kerap kali kita tidak menyadari, saudara. Kita membaca, Yesus berkata, aku tidak tinggalkan kamu piatu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Tapi saudara berkata, tapi Tuhan, mengapa engkau biarkan aku menderita? Mengapa aku biarkan engkau seperti begini? Itu sama dengan menentang dan kurang percaya. Padahal Alkitab berkata, tenang, percaya. Allahmu tidak akan tinggalkan kamu. Pada waktunya, dia akan turun tangan. Tepat dan tidak pernah terlambat. Luar biasa Allahmu itu. Mati sekalipun, tidak masalah. Allah sanggup membangkitkan kamu. Percaya? Alami? No, aminnya hilang aja. Kalau denger sih enak. Tapi ngalami, waduh nanti dulu Pak. Nah iya kamu, ya dah. Ini loh saudara. Saya sampai kadang-kadang begini. Tuhan, tak doake anak-anak Tuhan ini. Makanya kalau ada orang datang, Pak doake apa? Ayo tak doake apa? Ini tolong, oh gepeng dulu. Tak doake supaya kamu gepeng dulu. Loh jangan dong Pak, ini sudah setengah gepeng. Belum gepeng. Kenapa? Sebabnya gelun gepeng, pikiranmu jalan terus. Selalu harap manusia siapa ya bisa menolong, siapa ya bisa menolong terus. Kalau sudah kecepet, ditinggalkan semua-semuanya. Nah, kamu bilang apa? Tuhan. Tuhan bilang, ya ini dia. Makanya saya kalau mengatakan, kerap kali orang berkata apa? Dongeng. Dongeng. Saya terus terang. Memang ngalami macam-macam perkara. Yang aneh-aneh. Makanya saya bilang. Kalau kamu jadi orang Kristen. Tidak ngalami yang aneh-aneh. Kamu belum Kristen. Karena kalau kamu ngalami yang aneh-aneh. Itu baru Kristen. Sebabnya apa? Sebab orang lain nganggap kamu sinding. Orang Kristen itu kok aneh. Kenapa? Pak Bahtiar. Bapaknya bilang apa? Cucunya bilang, Papa jadi orang Kristen. Orang keras kayak gitu jadi Kristen. Wah aneh. Nah itu Kristen. Yang gak masuk akal itu Yesus. Betul lah? Hah? Kalau masuk akal biasa. Makanya kamu anaknya orang luar biasa. Karena anak Yesus. Yesus itu luar biasa. Aneh. Dianggap gila. Iya. Loh, bacaan di dalam Yohanes 10. Yesus dianggap gila. Lah kamu kok takut dianggap gila itu bagaimana sih? Wong gurumu gila. Bapakmu dianggap gila. Kok kamu takut? Loh, dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Yesus kerasukan setan dan gila. Loh, betul tak? Betul tak? Nah kalau kamu dicap gila bagaimana? Marah? Sakit hati? Harusnya bilang apa? Puji Tuhan. Kalau orang bilang, kamu jadi orang Kristen sekarang, kayak orang gila. Wah, kamu harusnya bilang, puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu ngecap aku gila, itu benar. Loh kok benar? Sebab Yesus dicap gila. Aku anak Yesus dicap gila. Itu cocok. Dan itu baru benar kalau kamu orang Kristen. Makanya saya dicap orang ngibul, orang gila. Baru-baru ini saudara, saya ngalami hal yang aneh. Saya barusan pulang dari Surabaya. Saya pulang dari Surabaya, saya datang ke Surabaya, ada orang nemuin saya. Nah, rumah saya sudah selesai, saya itu tidak tahu kalau rumah saya itu masih kurang bayari.
Pikir saya sudah bar. Sebabnya apa? Yang borongnya bilang, kira-kira 70 Pak. Ya, lah saya sudah kasih uang dia 77,5 juta. Lah kan sudah lebih dah. Saya bilang, sudah cukup? Ya cukup Pak. Tapi aku enggak tahu, jadi saya senang-senang. Tapi belum hitung-hitungan. Saya ke Surabaya pelayanan 2 minggu. Ada orang nemuin saya, dicari. Istri Pak Samudi berkata, Yusa, kamu dicari orang ini loh. Kenapa? Orang ini nyari kamu sampai lama. Kenapa? Mimpi ketemu kamu. Hah? Mimpi ketemu aku? Iya. Lalu dia bilang, Pak, saya mimpi Pak ketemu kamu. Loh, lah ketemu Yusa ada apa? Tak pikir ada teguran buat saya. Saya dengerin. Apa? Coba. Tuhan bilang apa? Enggak Pak. Tuhan tuh sayang sama Bapak. Lah iya. Ya mesti. Cuma ada apa? Aku ketemu Bapak. Terus aku sembahyang. Tuhan ada apa itu Pak Yusa? Ingat hambaku Yusa. Oh. Terus. Oh ngerti aku Tuhan. Tuhan itu nyuruh saya ngasih berkat Pak Yusa. Loh kan aneh toh. Tidak ada hubungannya. Padahal dia ya tahu kalau saya sudah selesai. Tapi dia berkata, Pak, aku diperintah Tuhan mimpi ketemu kamu ngasih berkat. Berapa? Waktu dia membuka cek dan diberikan. Saya jadi melongo. 15 juta. Lalu saya bilang, Tuhan ini buat siapa? Saya kalau terima berkat selalu tanya. Tuhan ini buat siapa? Tuhan bilang, kantongi nanti kamu tahu. Lah buat apa? Nah, saya sudah tidak ngerti. Bawa pulang. Lalu karena mikir-mikir tidak kurang apa-apa, pikiranku, wah aku nanti bisa beli mobil lagi. Langsung saya ngomong sama istri saya, Yang berkat. Kamu sudah sembahyang? Udah, Tuhan bilang, kantongi nanti kamu tahu. Tapi kan Tuhan belum ngomong suruh beli mobil. Oh enggak. Iya makanya tanya dulu. Tanya apa? Rumah ini loh hitung-hitungan dulu. Oh iya ya. Besoknya saya cari. Pak sudah dihitung Pak. Sudah Pak. Aku masih utang. Iya Pak. Kurang berapa? 10 juta. Hah? Lalu saya bilang Tuhan. Untung engkau itu lebih tahu daripada saya. Coba enggak kan aku utang. Padahal saya sudah berkata, Tuhan, rumah ini engkau yang menyuruh bangun. Dan aku tidak mempunyai apa-apa. Tapi engkau yang akan menyelesaikan. Dan aku tidak mau utang 1 sen pun. Supaya jangan sampai kemuliaanmu dicemarkan. Dan Tuhan genapi, saudara. Allah tahu sebelum engkau dan saya tahu. Allah tahu kebutuhanmu. Allah tahu masalahmu. Allah tahu problemamu. Allah tahu penyakitmu. Sebelum engkau minta, Allah sudah tahu. Yang saudara perlukan apa? Bertobat, tinggal tenang. Percayalah, Allahmu akan menyelesaikan. Karena dia pembelamu. Bagi dia tidak ada barang yang mustahil. Manusia mengatakan tidak mungkin. Allah mungkin. Katakan malam ini. Amin.